Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, pada sesi ke-128 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Pada sesi-sesi sebelumnya, khususnya pada sesi 127, saya menyampaikan suatu pemikiran hasil pengkajian hubungan iklim atau climate dengan creativity. Di situ kita menemukan suatu pengetahuan yang sangat penting, yaitu hubungan creativity dengan intellectualization, urbanisasi, dan industrialisasi. Tentu saja dengan climate ada, tetapi kita tidak punya iklim dingin, winter, yang mendorong masyarakat menghasilkan suatu public goods untuk mengatasi winter secara inovatif. Nah, oleh karena itu, kita akan fokuskan sekarang tema kita melanjutkan cerita tentang kreativitas, tetapi kita hubungkan dengan intelektualisasi atau intellectualization dengan industrialization dan urbanization. Secara fokus kita ingin menyoroti khususnya dua hal saja, yaitu intelektualisasi dan industrialisasi. Kemudian dalam mencari pengetahuan ini, kita ambil satu kasus yang saya berikan judul diskusi kritis tentang kelapa sawit. Menjawab pertanyaan, apakah kelapa sawit menjadi sumber devisa strategis? Nah, dalam konteks inilah kita akan mencoba melihat hubungan kreativitas dengan nilai ekonomi suatu negara, dengan industrialisasi di bidang perkelapa sawitan, khususnya melalui pendapatan devisa dari industri perkelapa sawitan ini. Bapak Ibu sekalian, kita sangat menyadari, bahkan by design sebetulnya, pengembangan perkebunan atau pembangunan perkebunan itu diarahkan untuk mencapai tujuan yang berbeda dengan tanaman pangan. Kalau dalam tanaman pangan, kita banyak menafsirkan tujuan utamanya misalnya mencapai ketahanan pangan yang tinggi, mewujudkan swasembada pangan katakanlah, sedangkan dalam bidang perkebunan, dalam konteks tujuan nasional, yaitu kita mengandalkan perkebunan sebagai sumber devisa negara. Dengan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, meningkatkan kualitas hidup, lingkungan hidup, menumbuhkan ekonomi regional, dan seterusnya. Tetapi yang diprioritaskan di sini adalah menghasilkan devisa negara. Oleh karena itu, kita akan fokus melihat sampai jauh mana perkebunan kelapa sawit, industri kelapa sawit, bisa menghasilkan devisa negara sebesar-besarnya atau tidak, relatif terhadap negara lain atau tempat lain, katakanlah. Dalam hal ini nanti saya tunjukkan, kita mengambil case Belanda. Bapak Ibu sekalian, perkebunan menempati posisi istimewa dalam sejarah globalisasi, dalam sejarah Belanda, dalam sejarah masa lalu yang lebih jauh lagi, dalam serial globalisasi, kita bisa mempelajari zaman lada, zaman rempah-rempah, kemudian Portugis sukses mencari jalan sampai ke India, Goa, kemudian menaklukkan Malaka 1511, dan ini membuka jalan bagi bangsa-bangsa Eropa datang mencari rempah-rempah ke
Nusantara. Portugis hampir 100 tahun memonopoli perdagangan rempah-rempah Eropa. Kemudian VOC dibentuk 1602 dan bangkrut pada 1799. Kembali lagi masuk di sini perkebunan melalui peran negara langsung sebagai Belanda, ya, yang menguasai Hindia Belanda. Tanam paksa diciptakan oleh Van den Bosch 1830, berlaku sampai 1870, kecuali kopi dan gula sampai 1914 abad 17. Pada tahun 1870, setelah dibukanya terusan Suez bisa dilalui dari Eropa sampai ke Indonesia, Belanda menciptakan peraturan perundangan yang dinamakan Agraris Wet 1870. Nah, inilah titik tolak lahirnya perusahaan-perusahaan besar perkebunan. Nah, kemudian tahun 1911 atau 1910, saya agak memori saya di situ, tapi kita sudah 110 tahun. Artinya 1911 dimulainya perkebunan kelapa sawit secara komersial. Era Republik, kita mengenal istilah nasionalisasi perkebunan asing yang menjadi BUMN perkebunan, PTPN yang ada sekarang, kemudian pengembangan PIR, perkebunan inti rakyat, ya, dan perkebunan besar swasta nasional, di samping perkebunan rakyat yang hidup sendiri. Nah, saya sampaikan di sejarah panjang ini untuk bisa nanti kita menimbang-nimbang, ya, tingkat pendapatan devisa setelah 110 tahun kelapa sawit ada di Indonesia dengan luas areal kurang lebih sudah mencapai 16 juta hektar. Kira-kira apa yang hidup dalam pikiran kita? Nah, jadi tahun 1911 kelapa sawit mulai perusahaan komersial masuk, ya. Pada tahun 2021 baru beberapa hari yang lalu, ya, diberikan penghargaan oleh Majalah Sawit Indonesia terhadap 110 orang yang ditokohkan sebagai tokoh kelapa sawit, ya. Nah, dengan demikian, dengan 110 tahun, ya, sudah ada kelapa sawit di Indonesia dengan intinya bukan petani, tetapi perusahaan besar, ya, maka dia sudah ada lebih dari 4 generasi. Kalau kita ambil satu generasi kelapa sawit itu 25 tahun, ya, sekarang sudah 110 tahun, artinya sudah lebih dari 4 generasi, ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita banding-bandingkan dengan luas Korea Selatan, ya, itu hampir 2 kalinya perkebunan kelapa sawit ini. Dengan Jawa 1,24 kalinya. Kemudian perusahaan besar memiliki perkebunan sawit ini kurang lebih 62%. Artinya, seperti saya katakan tadi, perkebunan kelapa sawit dimiliki sebagian besar atau dominan oleh perkebunan besar, dan petani sudah pasti pada kondisi saat sekarang, ya, menyerahkan TBS-nya, tanah buah segarnya, kepada industri-industri pengolahan sawit yang dimiliki oleh perusahaan besar. Dengan demikian dapat dikatakan perusahaan besar menguasai 100%, hampir 100% perkebunan sawit ini secara langsung dan tidak langsung. Nah, kalau saya bandingkan dengan luas pulau-pulau di Indonesia, seperti pada gambar ini, ya, maka perkebunan kelapa sawit itu kurang lebih luasnya sama dengan luas Pulau Jawa, ditambah Pulau Bali, ditambah Pulau Madura, ditambah Pulau Lombok, ditambah Pulau Sumba, ditambah Pulau Sumbawa,
kurang lebih hampir mencapai 17 juta hektar. Ya, itulah luas perkebunan sawit di Indonesia. Jadi, hamparan yang identik dengan luas pulau-pulau tersebut. Jadi luar biasa. Dan dalam tempo yang tidak lama, PBSN, Perkebunan Besar Swasta Nasional itu mulai dikembangkan pada tahun 1980-an. Jadi kurang lebih, kalau sekarang kita ambil 2020, baru 40 tahun. Sudah bisa mencapai luasan yang tadinya hanya sekitar 200.000 hektar di Sumatera Utara, sekarang sudah menjadi 16 juta hektar di seluruh Indonesia dengan gambaran seperti ini. Nah, dari luasan seperti itu, ada satu pertanyaan kritis kita. Karena tujuannya untuk mencari devisa. Pertanyaannya, sampai seberapa banyak perkebunan kelapa sawit Indonesia menghasilkan devisa negara? Nah, saya mencoba mengembangkan menjawab pertanyaan ini dengan metode mencari daerah lain. Ya, tadinya pada sesi sebelumnya saya membandingkan lahan Indonesia dengan Korea Selatan. Tapi rupanya ini dengan kebanyakan Korea Selatan industri. Maka untuk menjawab banyak, sedikit, cukup, itu kan relatif. Nah, dalam konteks itulah saya mengambil, ternyata kita bisa mengambil Belanda sebagai ukuran sampai sejauh mana kita menghasilkan devisa. Karena Belanda itu merupakan negara terbesar kedua di dunia dalam penerimaan devisa dari ekspor pertanian. Ya, di bawah Belanda. Tetapi di bawah Amerika Serikat. Tetapi kalau Amerika Serikat negara besar. Kurang lebih luas areal daratannya itu 11 juta kilometer persegi. Kalau Indonesia 1,9 juta kilometer persegi. Ya, penduduknya kita 270-an, Amerika 300-an lebih sedikit. Ya, karena itu Amerika pantas saja sebagai negara eksportir terbesar pertama dunia untuk pertanian. Tapi sekarang Belanda menduduki posisi kedua. Luas Belanda itu hanya sebesar seluas Jawa Timur kurang lebihnya. Kok bisa menjadi penghasil devisa pertanian terbesar kedua di dunia? Itulah yang menarik. Ya. Karena itulah saya menyampaikan kuncinya ada di kreativitas. Mari kita lihat struktur pertanian Belanda seperti apa. Nah, ternyata ada satu kata kunci yang penting untuk kita sama-sama pahami dalam mencari devisa di pertanian ini. Belanda kelihatannya walaupun sayuran dan buah-buahan menempati posisi tinggi, dia hanya mencapai 41%. Nomor 2 adalah susu, 21%. Nomor 3 adalah pork, ya, babi, peternakan babi. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa struktur output pertanian Belanda relatif terdiversifikasi dengan baik. Di Indonesia, nanti saya lihatkan, kita didominasi oleh kelapa sawit. Risiko spesialisasi untuk bidang pertanian adalah risiko pasar. Kalau harga jatuh dan kecenderungannya turun terus, maka kita mengalami persoalan. Yang kedua adalah struktur pertanian kepemilikan di Belanda. Ternyata kalau diukur oleh utilization area UAE, ya, itu sebagian besar atau 28,6% pada tahun 2010 di bawah 5 hektar. Memang turun menjadi tinggal 20% yang di bawah 5 hektar 6 tahun kemudian. Ya, kemudian yang paling banyak berikutnya pada tahun 2016 komposisi 30 sampai 50 hektar.
yaitu 18,4%. Ya, tapi intinya apa? Masih dalam selang relatif 30-50 hektar, itu jauh lebih kecil dari ratusan ribu hektar oleh satu korporasi. Dan di sana tanah itu tidak dikelola oleh korporasi besar apalagi, tetapi oleh para petani. Kemudian economic of size-nya ya pada tahun 2010 paling banyak skalanya itu kurang dari 250.000 euro atau sekitar 23,5%, ya 16.970 unitnya. Kemudian meningkat skalanya pada tahun 2016 menjadi kurang 500.000 euro, ya sebanyak 24,4%. Nah, jadi di sini ya ada dua informasi yang penting buat kita. Yang pertama adalah struktur pertanian di sana dilaksanakan oleh petani, ya dengan skala yang makin meningkat dari 250.000 euro ke bawah. Hampir seperempatnya petani bergerak di situ pada tahun 2010. Pada tahun 2016 menjadi 500.000 euro per tahun, sebanyak kurang lebih 24,4%. Jadi ada peningkatan skala, bukan menggurem, tapi membesar, itu yang saya maksud. Nah, kemudian untuk usia, ternyata yang menarik di sini, ya paling banyak jumlahnya itu usia 45 sampai 54 pada tahun 70, ya. Pada tahun 2016 juga masih kelompok 45 sampai 54. Ya, bukan kelompok di atas 54 katakanlah. Dan kelompok muda pun di bawah 35 tahun ternyata meningkat dari 2010 ke 2016. Artinya ada preferensi anak muda dan kelompok 45-54 yang masih produktif ada di bidang pertanian ini. Nah, sekarang kita lihat dengan struktur seperti itu, berapa Belanda pada tahun 2020 mendapatkan devisa? Ternyata sangat besar. Ya, pada tahun 2020 total ekspor Belanda dari pertanian mendapatkan 94,5 miliar euro. Kita total sawit, nanti saya berikan angka-angkanya, itu kurang lebih hanya 20 miliar. Artinya apa? Artinya Belanda sebagai negara kecil bisa menghasilkan jauh lebih besar devisa dengan mengandalkan produk-produk pertanian yang dikerjakan oleh petani dengan skala usaha sebagaimana saya uraikan tadi. Oleh karena itu balanse juga lumayan. Ya, balance perdagangannya positifnya relatif besar, ya, yaitu kurang lebih 29,5 miliar, ya, lebih tinggi dari total ekspor sawit kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ditriliunkan, dirupiahkan maksud saya, 95,6 miliar euro itu setara dengan 1.548 triliun lebih. Angka ini 95,6 miliar euro ini di luar ekspor alat mesin pertanian atau jasa yang mendukung petani. Kalau kalau itu dimasukkan, ya, barang dan jasa yang terkait dengan pertanian itu mencapai 105,4 miliar euro, ya. Nah, sehingga net ekspornya mencapai 46,1 miliar euro. Itulah Belanda, ya. Nah, di sini ada beberapa tabel, beberapa gambar, ya, mengenai ekspor euro bisa dilihat di sini. Domestic export,
dan juga ada reekspor, cukup besar juga reekspornya. Kemudian top 10 produk pertanian ekspor Belanda, hortikultur, daging, produk-produk susu dan telur, ya. Bisa dilihat di sini ada 10. Nah, fat and oil itu paling sedikit, paling banyak itu horticulture. Kemudian ekspor Belanda terkait pertanian, ya seperti agricultural machinery, ya lebih dari 2,5 miliar euro. Pada tahun 2019 agak turun sedikit, 2,5 miliar euro pada tahun 2020, tapi kalau dijumlahkan cukup besar. Nah, sekarang mari kita lihat pertanian Indonesia. Ya, saya ambil data BPS. Di sini ya tampak bahwa ekspor kopi kurang dari 1 miliar dolar. Ya, ekspor minyak sawit tadi saya menggunakan angka 20 miliar dolar. Ya, ternyata menurut BPS 18,4 miliar pada tahun 2020. Ya. Nah, dengan data ini kita membandingkan ya negara yang seluas Indonesia ternyata nilai ekspornya kalah dengan Belanda. Inilah perkembangan hasil ekspor Indonesia bisa dilihat ya. Yang menarik apa? Dalam statistik kita, ekspor minyak sawit digolongkan sebagai ekspor komoditas industri makanan, bukan industri pertanian. Ya, pertanian yang mungkin sampai TBS saja, ya, karena itu ekspor pertanian nilainya kecil, nilainya hanya mencapai 4,1 miliar US dollar pada tahun 2020, jauh di bawah ekspor Belanda. Inilah gambarnya minyak sawit Indonesia mencapai 280 triliun, ya nilainya jauh di bawah Belanda. Nah, jadi kalau kita ambil rasio, ya sawit nilai ekspor kelapa sawit Indonesia dengan nilai ekspor komoditas pertanian Indonesia, maka nilai ekspor pertanian Belanda yang basisnya usaha petani dengan skala 30 sampai 50 hektar itu nilainya 4,58 kali dari nilai ekspor Indonesia, katakanlah. Nah, kita belum membandingkan luas ini. Baru rasio total ekspor Belanda dengan total ekspor kelapa sawit, ya ternyata total ekspor Belanda hampir 5 kali total ekspor kelapa sawit Indonesia. Nah, sekarang kalau kita masuk ke dalam area luasan, ya luas pertanian di Belanda kurang lebih hanya 1,91 juta hektar, ya. Nah, sekarang kalau berdasarkan itu, ya maka kita bisa hitung nilai ekspor pertanian Belanda kurang lebih 810,6 juta per hektar. Nilai ekspor kelapa sawit Indonesia kurang lebihnya hanya 17,5 per hektar. 17,5 juta maksud saya, per hektar. Jauh di bawahnya. Oleh karena itu, nilai ekspor per hektar pertanian Belanda terhadap nilai ekspor per hektar kelapa sawit Indonesia sama dengan 46,32 kali. Bisa dibayangkan. Jadi apabila menggunakan nilai hasil ekspor per hektar Belanda, maka untuk mendapatkan nilai ekspor kelapa sawit Indonesia sebesar 280 triliun pada tahun 2020 cukup dihasilkan oleh luas areal kurang lebihnya 345.423 hektar, bukan 16 juta hektar. Bayangkan, 1 juta saja tidak bisa menghasilkan ekspor seperti yang kita dapat. Jadi dengan memanfaatkan tingkat efisiensi hasil kreativitas per hektar Belanda, ya kita bisa menghemat luas
areal sekitar 15,65 juta hektar untuk mendapatkan 280 triliun rupiah. Luar biasa. Nah, oleh karena itu, apabila 10 juta hektar luas lahan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan besar dikalikan dengan nilai pendapatan ekspor per hektar Belanda, maka akan menghasilkan kurang lebihnya 8.106 triliun rupiah atau sekitar 579 miliar US dollar, bukan 20 miliar US dollar, bahkan bukan 18, sekian miliar US dollar, tetapi 579 miliar US dollar. Nilai 579 miliar US dollar itu sama dengan 28,95 kali lebih besar daripada pendapatan ekspor kelapa sawit Indonesia pada tahun 2020. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan gambaran ini betapa jauhnya gap antara tingkat efisiensi penggunaan lahan Indonesia dengan tingkat efisiensi penggunaan lahan di Belanda, diukur oleh value yang bisa dihasilkannya, monetary value, diukur oleh devisa yang dihasilkan. Nah, jadi apa kesimpulan kita kalau demikian keadaannya? Ya, maka kesimpulan yang paling penting adalah ya, di atasnya itu adalah hanya penegasan semacam ringkasan, tapi yang paling penting bahwa kita perlu meningkatkan efisiensi di bidang perkelapa sawitan ini. Perlu meningkatkan added values di bidang perkelapa sawitan ini. Bayangkan 16 juta hektar perkebunan kelapa sawit kita sama dengan 345.423 hektar pertanian Belanda untuk mencapai tingkat devisa 20 miliar. Ya. Oleh karena itulah ruang sangat terbuka besar, ya, dan dengan demikian kita bisa menghemat hampir 16 juta hektar apabila kita gunakan standar 20 miliar US dollar. Atau sebaliknya, ya, kita tetap 16 juta hektar, tapi yang kita dapatkan bukan 20 miliar dolar, tapi 579 miliar dolar. Nah, dan dengan demikian, ya, saya istilahkan judulnya seperti saya katakan awal tadi, diskusi kritis, pikiran kritis untuk mendorong lahirnya suatu proses kreatif melalui apa yang disebut intellectualization. Intellectualization adalah bagaimana kita melakukan suatu pemikiran, judgment atau choice. Pilihan-pilihan itu didasarkan pada reason. Ya, reason atau argumen-argumen logis, ya, berdasarkan landasan-landasan pemikiran yang kuat, ya, supaya masa depan kita bisa lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian, uraian saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.